Ini adalah ruang kepala sekolah ya. Ini kita akan menghadap ke ruang kepala sekolah. Kemudian karyawan 7,2 meter, kecepatan kita 6 km per jam, putri 5 km per jam. Total anggota nilai 300, tepat plus minus dikurangi 10 tiap menit. Jadi kalau waktunya itu lebih tiap menit itu dikali. Ya, ini ruang kepala sekolah. Berarti kelebihan ya mendapatkan nilai pengulangan, kemudian terlalu cepat berarti terlalu cepat itu juga dikurangi. Kalau berapa estimasi kalau jam itu kalau hanya 7 kecepatan 6 km berarti 1 jam lebih 10 menit. Nanti kita pakai stopwatch, kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Madrasah kami menyampaikan bahwa ini terkait PPL untuk PPL 2 ini kita masuk pada materi untuk P5 2R, di mana untuk topik ini kami berencana dalam info kami untuk mengangkat tema tentang hidup berkelanjutan. Rencana kami itu adalah terkait tentang daur ulang sampah botol plastik bekas. Kenapa itu kita ambil? Mengingat bahwa di lingkungan kita ini kebanyakan kan peserta didik atau anak-anak itu mereka ketika minum dan lain sebagainya itu sekali pakai, jadi menimbulkan sampah. Nah, sampah ini adalah satu problem tersendiri kalau tidak dimanfaatkan. Ketika sampah itu langsung dibuangkan otomatis tidak ada gunanya. Alangkah baiknya rencana kita untuk kedepannya ini dikelola, sampah ini diberdayakan, utamanya untuk sampah-sampah daur ulang, yaitu dengan sampah botol plastik tersebut. Mengingat lingkungan kita kan besar sekali, ini tujuannya untuk lingkungan kita menjadi bersih, keamarannya. Itu gambarannya itu untuk pengolahan sampah. Nanti Pak, mungkin dibuat botolnya itu mungkin dibuat apa untuk ditata atau rencananya itu mau diapakan itu? Rencananya untuk botol ini, untuk proyek ini jangka panjang untuk bisa macam-macam, ada tahap nanti bisa untuk kerajinan ini banyak sekali bisa kita manfaatkan untuk misalnya jenisnya kita nanti pot atau tempat bunga untuk hiasan, dan masih banyak sekali ya, untuk mainan ya, dan anak-anak banyak sekali. Itu dari hasil kreasi nanti kita kembangkan itu. Rencana kami kenapa itu ambil, karena nanti sampah itu pengolahannya lebih mudah daripada yang lain. Jadi ini targetnya begitu. Yeah. Itu nanti kamu pelajari, itu bagus Pak, itu nanti biar ditindaklanjuti di pengolahan itu. Nanti katakanlah umpama ini untuk sementara ini P5 pengolahan sampah plastik botol mungkin bisa lebih lebih spesifik untuk buat ditata taman atau apa lah, besok kemudian dibuat apa begitu. Jadi biar bisa tetap pengolahan sampah, tapi untuk ini
tema ini pengolahan sampah jenis dibuat ini, dibuat ini, dibuat ini. Nanti biar waktu yang ditentukan pada pas pelaksanaannya biar bagus. Baik, terima kasih atas arahan dan masukannya. Karena proyek ini kita melibatkan juga mapel-mapel yang lain atau guru-guru yang lain, dan rencananya kita untuk mengambil di jam luar jam pelajaran, bisa di luar jam pelajaran, yaitu kalau misalnya hari Jumat atau nanti jam setelah KBM, kita insya Allah akan menggunakan waktu-waktu tersebut untuk menindaklanjuti dari tema tersebut. Mungkin demikian Pak Kepala Sekolah yang bisa kami sampaikan terkait proyek P52R tersebut. Ya, bagus. Nanti bisa ditindaklanjuti secara bersama-sama. Memang P5 itu tidak hanya mapel IK saja, tapi itu tetap melibatkan mapel-mapel yang lain. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak pengampu mapel pelajaran SKI dan juga mapel PKN kenegaraan. Baik, di sini kami mencoba bekerja sama dengan Bapak Ibu pengampu mapel SKI, PAI, SKI, Sejarah Kebudayaan Islam dan juga mapel PKN untuk membahas tentang proyek P5 ya, P52R di Madrasah NU Miftahul Falah Kudus, di mana kami mencoba untuk mengambil tema karena saya lihat di madrasah ini potensi dari yang akan tema kita bahas ini lumayan banyak, dan mencoba untuk mengurai permasalahan tersebut, yaitu tentang hidup berkelanjutan, di mana dengan judul atau topik daur ulang sampah botol plastik. Jadi kita ketahui ini botol-botol ini banyak sekali kita jumpai. Selain kita memberikan kemanfaatan terhadap sampah tersebut, juga untuk potensi ke depan untuk mengurangi mendaur ulang ini penting sekali untuk keramahan kehidupan kita, anak cucu kita selanjutnya. Mengingat orang-orang sekarang itu kan lebih efisien, dimana sekali pakai. Nah, ini contohnya. Ini contohnya sekali pakai Bapak Ibu ya. Sponsor ini. Sponsor. Oke ya. Hati. Nah, Bapak, ini para Bapak. Nah, kita mencoba menawarkan ini, meskipun proyek ini sudah kalau dilihat referensinya sudah banyak, tapi ini yang membedakan kita itu adalah nanti pada hasilnya adalah dari semua unsur proyek ini bermanfaat. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk kesemuanya. Itulah bedanya. Dimana langkah-langkahnya kita kerjasama dengan Bapak ini, beliau adalah Bapak Mualim, beliau pengampu pelajaran SKI, dimana ada unsurnya di situ karena kita berkolaborasi dengan guru yang lain ya. Tidak hanya kita sendiri, juga ada Bapak Ihabidin. Nah, ini pengampu pelajaran PKN. Nah, ini kita nanti akan berkolaborasi, tidak hanya sendiri, karena ini kita waktunya adalah kurang lebih 1 semester minimal ya, maksimal nanti 1 tahun begitu, 2 semester. Waktunya memang lama. Kita dalam waktu dekat ini akan mencoba mendiskusikan langkah-langkahnya. Lebih enaknya itu
bagaimana untuk mewujudkan itu semua. Karena kita tidak bisa sendiri, karena di proyek ini kita harus berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru yang lain. Itu langkahnya, itu yang pertama. Karena lingkupnya luas, nah itulah menjadi unsur untuk saling kita bekerjasama. Mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi kepada mapel-mapel yang lain, tapi untuk sementara ini kita mencoba dulu kepada para beliau-beliau bapak ini pengampu 2 mata pelajaran tersebut. Mungkin itu sementara gambarnya awal begini. Jadi kita itu mencoba sampah ini yang ada kita kelola, ya kan? Untuk khusus untuk sampah-sampah yang plastik atau botol-botol bekas. Jadi khusus itu, tidak yang lain ya, karena yang bisa diambil kemanfaatannya untuk kita anggap untuk yang paling mudah ya, karena ini baru awal, maka kita semacam itu. Mungkin itu untuk gambaran awalnya. Mungkin dari para bapak bisa menambahkan proyek yang juga kami tawarkan sementara itu dulu. Monggo masukannya dari Bapak Ma'alim. Baik Pak Nulis, terima kasih untuk waktunya. Ini saya ikut senang diajak bekerjasama atau berkolaborasi dalam proyek P5 yang dipelopori oleh Bapak Munis. Yang di sini yang saya akan tanyakan, untuk peran saya ini di bagian apa, terus ini proyek ini untuk kelas 7 saja, kelas 8 atau sampai kelas 9 gitu Pak. Nah ini saya minta penjelasan dulu. Selanjutnya nanti kita akan bekerja sama dalam mewujudkan proyek ini. Nanti Pak. Baik, terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya juga. Jadi kalau kami boleh menjawab sedikit. Jadi proyek ini itu dimulai dari kelas 7, tapi kita akan terpadu karena dari kelas 7, 8, 9 kita satu lingkup. Oleh karena itu kita diawali dari kelas 7, nanti kita bisa menggabungkannya dengan kelas 8 dan juga kelas 9, jadi saling berkesinambungan. Jadi dimulai dari kelas 7, nanti juga bekerjasama juga dengan seluruh peserta didik atau siswa yang ada di Madrasah Miftahul Falah Kudus ini. Gitu Pak gambarannya. Kira-kira ending dari proyek ini apa Pak? Produk atau apa? Kalau produk itu kira-kira gambarannya seperti apa nih? Jadi targetnya, endingnya kita pada pameran atau hasil nanti adalah bisa berupa karya. Jadi karya ini bisa untuk seperti pot bunga ya, untuk mainan anak-anak dan juga untuk hiasan kelas. Dan itu sifatnya kan tidak sementara, itu bisa dikembangkan lagi untuk tahap-tahap selanjutnya. Untuk sementara gambarannya itu Bapak. Siap, mungkin Monggo ada masukannya mungkin Mas sampaikan. Saya kira itu dari Pak Mus itu luar biasa sekali, karena ini termasuk praktek dari Anandul Fatul Martingan yang sesuai dengan moto dari Miftahul, yaitu disiplin luar biasa. Salah satunya itu praktek kebersihan pada anak-anak. Nah, untuk yang nanti Pak Mus mau bertanya, nanti prakteknya itu nanti apakah mendatangkan narasumber atau bagaimana caranya nanti anak-anak sampai bisa membuat seperti audiovisual. Baik, proyek ini langkah dari anak kita coba untuk mencari ya. Tadi saya sudah beri gambaran anak untuk mencari bisa dari artikel-artikel atau internet dan dari sumber-sumber yang lain untuk mencoba mengkreasikan itu. Tadi saya sudah beri gambaran ke ke Bapak Kepala bahwa anak nanti bisa mengkreasikan dari hasil-hasil tersebut. Tidak harus karena ini sifatnya ini adalah anak itu biar mandiri.
mandiri dan bertanggung jawab. Makanya kita latih untuk itu, dia biar mencari sumber-sumber untuk mengkreasikannya sendiri, begitu Bapak. Cukup. Baik, demikian atas masukannya dari Bapak Mualim selaku guru mabel PAI SKI, dan juga dari Bapak Syihabuddin selaku guru dari mapel PKN atas kerjasamanya. Nanti ke depan kita bisa berkolaborasi bersama untuk membangun proyek ini untuk mewujudkan Madrasah Miftahul Falah yang lebih baik lagi, untuk mewujudkan hidup berlanjutan ke masa depan. Demikian bersama kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa nanti ini kaitannya tentang tugas proyek pelajar Pancasila ya. Ini adalah tugasnya adalah apa namanya, dengan tema hidup berkelanjutan. Spesifiknya adalah tentang daur ulang sampah botol plastik bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Maksudnya apa? Fenomena yang ada di sekitar kita ini adalah banyak sekali sampah-sampah yang ada yang bekas terpakai dari sampah tersebut, ya kan? Nah, bagaimana usaha kita ini untuk biar lingkungan kita itu bersih, mengurangi sampah-sampah yang tidak bermanfaat. Langkah kita nanti adalah pertama, ini kita sudah diskusi, selanjutnya adalah nanti langkahnya itu coba didiskusikan tentang tema tersebut, nanti bisa lewat apa namanya artikel-artikel yang ada, bisa lewat internet dan lain sebagainya, atau buku-buku atau jurnal-jurnal, majalah-majalah yang terkait tentang pengelolaan sampah. Itu yang penting. Nah, bisa dipahami? Nanti ini beberapa kelompok, ada sekitar 4 kelompok untuk membuat itu. Jadi langkah kita ini, program ini itu berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya sekarang, kita namanya berproses kurang lebih 1 tahun, kita itu bisa proyek dua kali. Berarti 1 semester kita membuat itu, nanti di semester berikutnya kita ada program lagi. Itu untuk program sekarang, untuk semester ini adalah untuk pengelolaan sampah tersebut. Itu diantaranya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Itu terkait pengelolaan sampah. Permasalahan kita kan sekarang, kita itu adalah memakai barang-barang yang habis pakai ya. Kita tidak mau memakai makanan yang untuk nanti dipakai lagi. Bukan masalah ya. Botol minuman habis dibuang, botol apa lagi, bekas makanan sudah dibuang. Ini kan menimbulkan problem kan. Harusnya lebih baik itu kalau kita membawa botol minuman sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang. Itu diantaranya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Di tugas kamu, tugas pertama kamu adalah mendiskusikan itu, bagaimana langkahnya. Nanti saya bantu. Pendalamannya adalah bisa dicari, bisa googling di internet dan lain sebagainya.
Nanti bisa ditulis langkah-langkahnya untuk membuat itu. Nanti kan bisa dibuat untuk apa? Kerajinan tangan. Bisa dimanfaatkan yang lain untuk membuat bunga, lepas bunga. Kemudian untuk apa lagi? Tempat pensil. Terus apa lagi? Bisa dimanfaatkan untuk apa lagi? Bekas botol minuman, mainan anak. Nah, ada lagi? Pot, untuk menghias gelas, untuk macam-macam, untuk apa? Menghias gelas itu. Apalagi ada yang lain? Biasanya yang hijau itu apa? Botol bekas itu? Celengan. Nah itu di antaranya yang nanti akan kita buat. Bisa dipahami ya langkahnya. Dan untuk sementara itu diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa nanti ini kaitannya tentang tugas proyek pelajar Pancasila ya. Ini adalah tugasnya adalah apa namanya, dengan tema hidup berkelanjutan. Spesifiknya adalah tentang daur ulang sampah botol plastik bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Maksudnya apa? Fenomena yang ada di sekitar kita ini adalah banyak sekali sampah-sampah yang ada yang bekas terpakai dari sampah tersebut, ya kan? Nah, bagaimana wujud kita ini untuk biar lingkungan kita itu bersih, mengurangi sampah-sampah yang tidak bermanfaat. Langkah kita nanti adalah pertama, ini kita sudah diskusi, selanjutnya adalah nanti langkahnya itu coba didiskusikan tentang tema tersebut. Nanti bisa lewat apa namanya artikel-artikel yang ada, bisa lewat internet dan lain sebagainya, atau buku-buku atau jurnal-jurnal, majalah-majalah yang terkait tentang pengelolaan sampah. Itu yang penting. Nah, bisa dipahami? Nanti ini beberapa kelompok, ada sekitar 4 kelompok untuk membuat itu. Jadi langkah kita ini, program ini itu berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya sekarang, kita hanya berproses kurang lebih 1 tahun. Kita itu bisa proyek dua kali. Berarti 1 semester kita membuat itu, nanti di semester berikutnya kita ada program lagi. Itu untuk program sekarang, untuk semester ini adalah untuk pengelolaan sampah tersebut. Itu diantaranya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Itu terkait pengelolaan sampah. Permasalahan kita kan sekarang, kita itu adalah memakai barang-barang yang habis pakai ya. Kita tidak mau memakai makanan yang untuk nanti dipakai lagi. Bukan masalah ya. Botol minuman habis dibuang, botol apa lagi, bekas makanan sudah dibuang. Ini kan menimbulkan problem kan. Harusnya lebih baik itu kalau kita membawa botol minuman sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang. Itu diantaranya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi tugas kamu, tugas pertama kamu adalah
mendiskusikan itu bagaimana langkahnya. Nanti saya bantu. Pendalamannya adalah bisa dicari, bisa googling di internet dan lain sebagainya. Jadi bisa ditulis langkah-langkahnya untuk membuat itu. Nanti kan bisa dibuat untuk apa? Kerajinan tangan. Bisa dimanfaatkan yang lain untuk membuat bunga, lepas bunga. Kemudian untuk apa lagi? Tempat pensil. Terus apa lagi? Bisa dimanfaatkan untuk apa lagi? Bekas botol minuman, mainan anak. Nah, ada lagi? Pot, ya? Untuk menghias gelas, untuk bermacam-macam, untuk apa? Menghias gelas itu. Apalagi ada yang lain? Biasanya yang hijau untuk apa? Botol bekas itu? Celengan. Nah itu di antaranya yang nanti akan kita buat. Bisa dipahami ya langkahnya. Nah, untuk sementara itu diskusinya ya. Contohnya botol bekas bagaimana nanti bisa dimanfaatkan terkait proyek tersebut ya. Ini adalah botol-botol bekas minuman yang tidak terpakai yang dipisahkan dari yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bisa digunakan biar bermanfaat untuk mengurangi sampah yang ada. Contohnya ya. Contohnya botol bekas bagaimana nanti bisa dimanfaatkan terkait proyek tersebut ya. Ini adalah botol-botol bekas minuman yang tidak terpakai yang dipisahkan dari yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bisa digunakan biar bermanfaat untuk mengurangi sampah yang ada. Contohnya ya. Tempat pensil untuk apa lagi? Ya, apa lagi? Pot, itu dan lain sebagainya nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ini lanjutkan, tidak hanya sekarang, harapannya nanti ini contohnya impian. Ya. Tempat pensil untuk apa lagi? Ya, apa lagi? Pot, itu dan lain sebagainya nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ini lanjutkan, tidak hanya sekarang, harapannya nanti ini contohnya impian. Ya. Prosesnya memilah sampah, milah sampah yang ada, sampah-sampah yang diambil dipilah dari tempat pembuangan sampah. Yang tidak terpakai kita manfaatkan untuk itu untuk proyek berkelanjutan nanti. Jadi lanjutnya adalah tentang spesifikasi sampahnya. Jadi ini khusus sampah-sampah botol-botol ini bisa dimanfaatkan untuk proyek tersebut. Tahapan-tahapannya bisa ada untuk pengolahan nanti diolah jadi bahan-bahan yang bermanfaat diantaranya ya. Kira-kira semangat ya untuk proyek tersebut.